Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Surat Hud, surah yang ke 23 berapa? 11 ya. 11 ayat yang ke-96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'auna birasyid yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud wa udbi'u fi hadhihi la'natan wa yawmal qiyamah bi'sar rifdul marfud. Walaqad dan sungguh-sungguh, wa dan la sungguh, qad sungguh, walaqad dan sungguh-sungguh, arsalna kami utus, kami Allah utus Musa, Nabi Musa, bi ayatina dengan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, maksudnya dengan bawa mukjizat, wa sultanim mubin dan sultan, dalil, bukti kebenaran, kekuatan, mubin yang nyata. Sultan, dalil atau bukti kebenaran yang mubin yang nyata. Ila fir'auna, kepada Fir'aun, wa mala'ihi dan pejabat-pejabatnya, pembesar-pembesarnya. Fattaba'u amro fir'aun, fattaba'u lalu mereka mengikuti amro fir'auna, perkara Fir'aun, perintahnya Fir'aun. Wa ma amru fir'auna dan tidaklah perkara Fir'aun itu, perintah Fir'aun itu birosyidin dengan rosyid, rosyid itu lurus, lurus atau mendapat petunjuk, rosyid. Yakdumu kaumahu, yakdumu dia membawa kaumnya, menuntun kaumnya. Yakdumu kaumahu yataqaddamu wa yaqudu kaumahu, ya. Membawa, menuntun kaumnya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fa'auradahum, lalu dia Fir'aun memasukkan mereka. Fa'auradahum, lalu dia Fir'aun memasukkan mereka, kaumnya, an-nara, ke dalam neraka. Bi'sal wirdul maurud, seburuk-buruk yang masuk dan yang dimasukkan. Buruk-buruk sesuatu yang dimasuki, seburuk-buruk. Sebagian nanti mengartikan wirdu itu warid, ya, yang masuk, al-maurud yang dimasuki. Sebaik atau seburuk-buruk tempat yang dimasuki, ya, bisa. Wirdul maurud. Wa udbi'u dan diikutkan fi hadhihi, pada ini, di sini ini maksudnya ini dunia, ya, fi hadhihi dunia maksudnya gitu. Yang diikutkan apa? Laknatan, laknat, dan diikutkan laknat di dunia ini. Wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat. Jadi di sini diikutkan laknat dan di hari kiamat juga diikutkan laknat, gitu maksudnya. Bi sarrifdul marfud,
Bi'sar rifdu, rifdu itu penolong, al marfud yang ditolong. Bi'sal aun wa bi'sal ma'an, buruk-buruk pertolongan dan buruk-buruk yang ditolong. Atau rifdunya diartikan rofit ya bisa, menolong, penolong, mal marfud yang ditolong. Seburuk-buruk penolong dan ditolong atau seburuk pertolongan yang ditolong. Ini bicara tentang Nabi Musa. Nabi Musa itu diutus oleh Allah kepada Fir'aun ya. Di surat Toha itu ya. Jadi kan urut-urutannya kan idhab ila fir'auna innahu tagha. Kemudian Nabi Musa kan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Itu dulu saya waktu sekolah baca itu kalau mau masuk sekolah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli gitu. Sampai situ saja tapi. Baca ali waziron min ahli enggak dibaca. Haruna akhi juga enggak itu. Sampai situ saja ya. Imam Ghazali, bukan Imam Ghazali penulis kitab Ihya Ulumuddin, tapi Imam Ghazali pendiri Al-Islam. Namanya Imam Ghazali, bapaknya namanya Hasan Ustad. Hasan Ustad bukan Ustad Hasan, Hasan Ustad. Jadi Imam Ghazali bin Hasan Ustad itu namanya. Jadi kalau dulu, wallah alam dulu saya dapat cerita dari Ustad ini, dari Ustad Muzakir. Dulu kan orang zaman Jepang itu setiap pagi itu orang suruh menghadap ke arah matahari, terus nyembah matahari gitu. Anak sekolah juga gitu. Jadi ada senam untuk menghormati siapa namanya itu? Amaterasu. Amaterasu itu Dewi Matahari, Dewa Matahari. Jadi menghadap ke arah timur, terus senam gitu. Terus Kiai Ghazali mendirikan Al-Islam, di situ juga disuruh gitu. Oh, namanya pada zaman Jepang disuruh gitu. Memang Ghazali nggak mau, jangan, itu kita musyrik kalau menyembah matahari. Terus diganti dengan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Terus rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu saya dulu sekolah gitu, SMP mau masuk sekolah gitu dulu. Jadi apel, tapi apelnya kalau dulu konon katanya itu di luar sekolah. Jadi hampir sama kayak orang menyembah matahari, tapi tidak menyembah matahari gitu loh. Karena kalau nggak gitu, di sana ini dipaksa sama Jepang. Ya menghadap ke arah timur juga, tapi bilangnya begitu. Raditu billahi robba, bareng-bareng. Wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Terus Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli gitu. Ya. Sampai apal dulu kita ya. Jadi tapi waktu sudah pernikaan sudah di kelas begitunya, tidak lagi di luar karena sudah tidak dipaksa lagi oleh orang Jepang. Kembali ke sini tadi, jadi Nabi Musa itu diutus oleh Allah kepada Fir'aun. Padahal kalau kita lihat ayatnya aja ya, biar ketok ya. Padahal sebelumnya kan Nabi Musa itu sudah dikasih mukjizat ya. Kasih mukjizat yang banyak, suruh menghadapi Fir'aun. Surat Toha. Kok tidak ketok hal ini ya, surat Toha, surat yang ke-20 ayat berapa saudara? 12, 13. Dari wamatilka saja ya, wamatilka biyaminika ya Musa. Apa itu di tangan kananmu Musa? Terus dia mengatakan, ini tongkat saya ya Allah. Hiya asoya, itu tongkat saya ini. Atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Nabi Musa itu sangat mengenal tongkatnya kan. Tongkat yang selama ini menemani dia. Digunakan untuk bersandar, tawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami, cari apa? Tanaman. Jadi kalau ada daun gitu di atas kan gebyok gini kan, terjatuh kan untuk apa? Untuk honamnya, untuk kambingnya. Terus
ada ma'aribu ukhra, ada apa namanya? Ma'aribu ukhra itu kalau bahasa Arab sigot mumtahal jumuk katanya ya. Jadi siapa nih? Ustaz Zaki enggak tahu. Sigot mumtahal jumuk enggak tahu. Gimana Ustaz Zaki? Jadi jamak yang dijamakkan gitu loh. Ma'arib itu sudah jamak, ukhra itu jamak lagi. Jadi punya manfaat yang masih banyak lagi. Nah, gitu loh. Wah, kayak banget manfaatnya. Terus kata Allah, alqiha ya Musa, kamu suruh dilemparkan. Oleh Nabi Musa disuruh ngelempar. Jadi tongkat yang selama ini diagung-agungkan oleh Musa itu disuruh dilemparkan. Tetapi ketika dilempar justru menjadi ular. Fa idza hiya hayatun tas'a. Ini manfaat yang lain yang tidak diketahui oleh Musa. Kan gitu. Oh, tongkat kok jadi ular. Jadi kan selama ini tongkat ya digunakan untuk bersandar, mencari daun, yang lain juga mungkin untuk mengusir binatang buas gitu kan. Nah ini kok jadi ular, maka sudah lalu suruh ngambil khudha wa takhaf. Kamu pegang dia itu jangan lari. Ini kan cerita yang di ayat yang lain kan, begitu lihat jadi ular terus Musa kan lari gitu. Padahal sedang bertemu Allah loh itu. Sedang ngomong-ngomong dengan Allah langsung, ya Allah tidak kelihatan tapi suaranya terdengar kan. Terus suruh megang, terus jadi tongkat lagi. Terus satu itu tongkat jadi ular ya sudah. Yang kedua, buatmu miyadaka ila janahika. Kamu apa itu? Tanganmu kamu masukkan ke sini, ke ketiak gini. Takhruj baydha, lalu kamu buka gini jadi apa keluar dalam keadaan putih yang bagus. Min ghairi baydha, bukan putih karena belang tapi putih yang bagus, cemerlang gitu. Ayatan ukhra, itu ayat yang lain lagi. Dua. Satu tongkat, dua tangan jadi bisa cemerlang tadi. Terus masih ada nanti liyunriyaka min ayatil kubra. Kami akan menunjukkan kepada kamu ayat-ayat Allah yang lebih besar lagi. Sudah? Sekarang idhab ila fir'auna innahu tagha. Sudah kamu kan dikasih ayat itu, sekarang kamu pergi kepada Fir'aun karena dia itu tagha, melampaui batas. Itu Nabi Musa tidak berani, gitu loh. Kita bisa bayangkan mengerikannya Fir'aun itu kayak apa gitu. Wah, Musa itu orang yang sangat kuat, bunuh orang itu bisa dipukul sekali bunuh mati gitu kan. Lah cara waktu masih kecil dulu nek kiwa rumah sakit, nek tengen kuburan gitu katanya gitu. Cah cilik-cilik itu ya. Ayo padu itu berkelahi gitu. Ayo berkelahi. Ini kuburan, ini rumah sakit katanya gitu. Kalau masih kecil lain Nabi Musa itu sekali pukul aja orangnya mati gitu. Itu kuatkan ya, sudah. Masih diberi bekal kayak gini. Itu saja ketika mau ketemu Fir'aun itu suruh pergi mengatakan Rabbi shrah li sadri, ya Allah longgarkanlah dadaku, yassirli amri, mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatan min lisani, lepaskanlah ikatan dari lisanku. Nabi Musa itu karena dulu kalau masih kecil karena makan api itu ya, suruh pilih ini roti, ini api, artinya milih api kan, jadi lisannya cedal, nggak jelas kalau bicara. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami perkataanku. Terus minta Nabi Harun, waja'ali waziran min ahli Harun, terus sampai terus sekian lama sampai akhirnya Nabi Musa itu diterima oleh Allah. Qad utita su'laka ya Musa loh. Jadi ada orang diutus ketemu Fir'aun, dikasih, sudah dia itu orang yang kuat, punya hujah yang kuat, diberi mukjizat yang luar biasa, tongkat bisa jadi ular, tangan bisa bercahaya, itu tidak berani, terus minta Harun, Nabi Harun, sudah dikasih juga, waqad utita su'laka ya Musa, sudah diterima, sudah. Oh ya, anak Nabi diutus ngusulke wong liya itu ya ada itu. Nabi Musa ini ya, usulkan Harun saja ya Allah, baik. Terus sudah diingatkan lagi, walaqad mananna 'alaika marratan ukhra, aku beri kamu nikmat yang lain lagi, sudah. Terus sudah sampai di akhirnya, nah ini ya ayat 42 sudah ini diterangkan bagaimana Allah memberi nikmat tentang waktu masih kecil, bagaimana dihanyutkan di sungai itu. Sekarang idhab anta wa akhuka bi ayati wala taniya fi dzikri. Sudah kan? Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yahza. Tidak disuruh merang, itu tidak. Kamu cuman pergi kepada Fir'aun, kamu ucapkan perkataan yang lain, yang lunak, yang lembut gitu loh. Tidak, hei Fir'aun, kamu masuk Islam atau mati? Enggak gitu, enggak. Disuruh taat pada Allah dengan kata-kata yang lembut. Sudah kan?
Jadi tidak disuruh bertengkar dengan kekuatan, tidak. Itu saja sudah dikandani Harun. Begitu apa kata mereka berdua? Qala rabbana innana nakhafu ayyafruta alaina au ayyatgha. Sudah berdua loh ini. Sudah berdua. Dua-duanya nabi, diangkat oleh Allah jadi nabi, suruh nemui Fir'aun, dibekali mukjizat, itu saja masih innana nakhafu ayyafruta alaina au ayyatgha. Itu kita bisa bayangkan mengerikannya Fir'aun itu kayak apa gitu. Jadi orang kuatnya kayak gitu, omongannya nggak jelas, nanti yang ngomong Harun, juru bicaranya Harun kan, sudah itu dikuatkan. Tetap saja kedua-duanya itu mengatakan Rabbana innana nakhafu ayyafruta alaina au ayyatgha. Tambah lagi Allah mengatakan la takhafa innani ma'akuma. Subhanallah, aku bersama kalian berdua. Kalian tidak sendiri, tidak berdua tok, tidak bertiga dengan Allah. Nah, gitu. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Maksudnya ma'akuma di sini tentunya pertolongan Allah ya, bukan kalau Allah bareng, itu tidak begitu, bukan, karena ma'iyatullah itu maksudnya pertolongan Allah bersama mereka berdua. Nanti diberitahu cara berdebat dengan Fir'aun kan. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbik fa'arsil ma'ana bani Israil wala tu'adzibhum, gitu ya. Jadi suruh lepaskan bani Israil. Jadi kembali ke sini ya. Ini kalau di surat Toha tadi. Lain lagi kalau di surat Al-Asy'ara. Nabi Musa itu kan ceritanya muncul di mana-mana gitu. Di banyak tempat di Al-Qur'an maksud saya gitu. Asy'ara itu surat ke-26, mulai mana itu? Gini, qaum Fir'aun ala yatakun ini ya. Terus ini coba kita lihat. Fir'aun itu juga pintar debat, tidak cuma punya kekuatan tapi juga pintar debat. Ini kan perintahnya Allah, fa'tiya Fir'aun, kamu berdua datang pada Fir'aun. Fakula, lalu kalian berdua katakan inna rasulu rabbil alamin. Kami ini adalah utusan Rabbul alamin. Kami utusan Allah ini. Terus tujuannya apa? An arsil ma'ana bani Israel. Kamu lepaskan bersama kami, kamu bebaskan bersama kami bani Israel. Jangan dijajah gitu. Terus apa kata Fir'aun? Alam nurabbika fina walidan wala bista fina min umurika sinin. Jadi kalau kata kita, Musa, kamu itu dulu waktu kecil kami memelihara kamu. Alam nurabbika fina walidan. Masih kecil siapa yang memelihara? Kan saya. Kan gitu kan? Betul kan? Nabi Musa kecil diayatkan ke sungai, yang melihara Fir'aun dan keluarganya, istrinya gitu. Sudah wala bistafina min umurika sinin, kamu tinggal bersama kami itu lama, bertahun-tahun. Saya pelihara kamu, saya upaini kamu, saya perbuat baik pada kamu. Sudah. Terus wa fa'alta fa'latakallati fa'alta wa anta minal kafirin. Terus kenapa sekarang kamu pergi? Karena kamu berbuat salah kan? Membunuh orang, ya kan? Kan entek itu. Sudah, Fir'aun tuh punya jasa banyak pada Musa. Musanya yang lari. Larinya kenapa? Karena membunuh. Bolone Fir'aun kan tuh orang Mesir, orang Kipti, orangnya bangsanya Fir'aun gitu kan. Sudah habis kan. Terus bagaimana coba? Kalau begini, terus Allah ngajari sekarang. Ngajari cara menjawab perkataan. Ini benar semuanya. Bahwa Musa dipelihara oleh Fir'aun itu benar. Makanya tadi saya ingin menggambarkan betapa takutnya Musa menghadapi Fir'aun. Entek, sudah habis. Sudah Fir'aun itu berjasa kepada dia bersalah kepada Fir'aun, lari kan gitu kan. Habis sama sekali kan, dihabiskan itu habis. Tapi diajari Allah cara mendebat Fir'aun. Sudah. Apa itu? Satu. Qala fa'altuha idzan wa ana minadz dzalimin. Iya, betul. Aku dulu memang lari itu karena bunuh orang Kipti. Itu aku salah, iya. Wa ana minadz dzalimin. Aku dulu berbuat gitu, aku dulu sesat kok. Gitu loh. Aku dulu waktu itu sesat. Mengapa membunuh orang itu? Karena tersesat. Sudah, lalu aku lari dari kalian, lama khiftukum, karena aku takut akan kalian penjara, dibunuh. Fa wahabali rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Tapi Allah kemudian menganugerahkan kepadaku hak hukman, kebijaksanaan, wa ja'alani minal mursalin gitu. Jadi bisa balik. Dulu aku memang sesat, iya. Aku membunuh bala tentara kamu, iya bener.
Itu aku akui semuanya. Kamu berbuat baik pada aku akui semua sudah. Sekarang aku lari. Dalam keadaan salah aku lari. Allah menolong saya. Allah memberi saya hukman, kebijaksanaan dan menjadikan sebagai rasul sekarang. Sekarang saya jadi tobat jadi rasul. Terus watil kanikmatun tamunnuha alayya, dan itu nikmat yang kamu membanggakan atasku. Musa, kamu saya pelihara sejak bayi sampai gede sampai besar. Itu sekian banyak kebaikan saya itu kan. Itu diakui oleh Musa. Tapi an abatta bani Israel, bandingkan sekarang. Kamu memelihara saya Bani Israel. Musa kan Bani Israel. Kamu memelihara saya satu orang, tapi kamu memperbudak sekian banyak Bani Israel. Nah, gitu loh. Kita bisa bayangkan kan, dibalik sekarang. Kamu merasa berjasa karena kamu memelihara saya. Baik, saya akui. Tetapi satu Bani Israel kamu pelihara yang sekian ribu, sekian puluh ribu kamu berperbudak. Kan gitu. Jadi terbalik sudah sekarang. Sudah kan? Akhirnya Fir'aun tidak lagi bisa menggunakan itu untuk menjatuhkan Musa gitu. Nah, sekarang bicaranya sekarang sudah lain. Qala Fir'aun wa ma Rabbul Alamin. Siapa itu? Kamu mengatakan inna rasulu Rabbil Alamin. Rabbul Alamin itu siapa? Yang saya tahu Tuhan itu adalah saya, kata Fir'aun gitu. Ini kok ada Rabbul Alamin itu siapa? Nabi Musa menjawab Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Rabbul Alamin itu siapa toh? Pemelihara langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya jika kalian itu orang-orang yang yakin. Lihat sekarang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ustaz-ustazah, lihat Fir'aun ketika diomongi begini, dia tidak punya cara untuk mendebat ini. Karena dia tidak berkuasa atas langit dan bumi kan? Tidak mampu gitu kan? Rabbul Alamin itu yang berkuasa, yang pencipta langit dan bumi, pemilik langit dan bumi. Fir'aun tidak punya, maka dia mulai mengalihkan pembicaraan. Dia mengatakan, qala liman haulahu ala tastami'un. Kalian dengar enggak ini omongannya orang gila ini, orang Musa ini? Kalian dengar enggak? Ini kalau dalam perdebatan itu teknik untuk mengacaukan omongan lawan bicara gitu. Jadi tidak membantah esensi omongannya, tapi ngomong ini loh, ada orang desa ngomong kayak gini lah gitu kan. Ini ada orang dengarkan ini. Ini kata-kata untuk mengejek Nabi Musa sebenarnya. Tapi Nabi Musa diajari oleh Allah tetap fokus pada omongannya. Apa kata Musa? Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Kamu tadi kan tanya Rabbul Alamin toh. Rabbul Alamin itu satu, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Fir'aun mulai ngomong, dengarkan ini, ada orang ngomong gini nih. Omongan apa ini? Kan gitu kan. Tidak mendebat esensinya tapi mengalihkan pembicaraan. Nabi Musa tetap pada fokus pada omongannya. Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Fir'aun mencoba lagi mengalihkan bicara lagi. Inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Ini utusan yang diutus pada kalian ini gila ini. Ada orang gila ini datang ini, gitu kan. Mau menjatuhkan Musa dari segi pribadinya Musa. Nah, gitu. Tapi Nabi Musa diajari lagi oleh Allah fokus pada omongannya, tidak menggubris omongan Fir'aun tapi mengatakan Rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum taqilun. Ya, jadi ini kalau kita mau belajar kan ini cara debat nih, cara debat dengan orang yang berkuasa begitu itu, fokus pada omongannya ini. Sudah nggak usah digubris. Diejek sebagai orang gila, diejek sebagai orang yang hina, tidak ada masalah. Yang penting tersampaikan apa yang dia sampaikan. Sudah? Lah, akhirnya Fir'aun terpaksa balik ke esensi lagi sekarang. Sudah diterangkan begini. Fir'aun tidak lagi mengejar Musa tapi sekarang menantang Musa. Kalau kamu mengambil la ini takhota ilahan ghairi, kalau kamu cari ilah selainku la aj'alannaka minal masjunin, tak penjara kamu. Jadikan orang-orang yang terpenjara, dari narapidana kamu nanti. Itu. Nah, sekarang karena Fir'aun sudah kembali ke esensi debat, Nabi Musa mengatakan awalau ji'tuka bisyai'in mubin. Bagaimana jika aku datang dengan sesuatu yang nyata? Jadi saya bawa mukjizat sekarang ini, tanda bahwa saya adalah nabi. Lalu Fir'aun tanya, "Fa'ti bihi in kunta minas shadiqin." Nah, sekarang tunjukkan mukjizatmu itu apa? Kamu punya mukjizat mana itu? Nah, fa'alqa asahu fa idza hiya thubanun mubin. Dia lemparkan tongkatnya jadi ular besar yang jelas, yang nyata. Kalau di kitab-kitab tafsir nanti kita dapatkan ular itu kalau kecil
biasanya jalannya cepat. Apa kloget-klogetnya itu loh. Kloget itu bahasa Indonesianya apa? Apa? Gerak-geraknya cepat gitu loh. Larinya cepat. Kalau ularnya besar kayak anaconda gitu. Apalagi yang lebih gede dari anaconda itu apa? Bapak konda katanya. Anaconda gede itu pelan-pelan jalannya itu. Lah ularnya Musa itu subhanallah karena mukjizat gitu. Ularnya besar jalannya cepat. Oh, gitu loh. Ularnya besar jalannya cepat, padahal biasanya ular besar itu karena berat tubuhnya cukup berat kan jalannya pelan-pelan gitu. Nah ini enggak, ularnya besar jalannya subhanu mubin itu begitu. Nanti silahkan dilihat di kitab-kitab tafsir ini banyak disebutkan di sana. Terus sudah yang kedua wa naza ayatahu fa idza hiya bayda'ul nadirin. Jadi tampak putih. Ini kalau sebagian mufassir nanti menerangkan itu kan Musa dituduh, bukan dituduh, punya dosa. Dosanya membunuh orang kan. Sekarang bukti bahwa itu sudah diampuni oleh Allah. Jadi putih itu apa namanya epek itu bahasa anunya apa, telapak tangannya itu putih gitu, masukkan ke ketiak gini terus dibuka ini itu jadi putih, menampakkan sinar gitu, menampakkan sinar itu untuk salah satunya kalau menurut mufassir untuk menunjukkan Musa itu sudah diampuni dulu dosanya gara-gara membunuh orang itu gitu loh, itu ya seperti itu. Sudah lalu Fir'aun lah ini sihir kalau begini qala lil mala'i haulahu inna hadza la sahirun alim. Ini bukan majnun tapi tukang sihir ini. Yuridu ayyukhrijakum min ardikum bisirihi famadza ta'murun. Sudah kan nanti akhirnya kembali ke pembicaraan kita yang tadi tentang sihir tadi di pagi hari tadi. Sudah dikumpulkan tukang-tukang sihir terus qila linnas hal antum mujtami'un sudah. Terus sekarang duel sih. Pertengkaran, perkelahian antara Musa dengan tukang-tukang sihir, bukan duel karena tukang sihirnya banyak, keroyokan. Nah ya, lalu ada kata-kata begini. Falamma ja'a saharatu qalu li fir'auna a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Ini kalau sebagian ulama menjadikan ini sebagai dalil tadi sihir itu enggak nyata gitu. Bagaimana arah istidlalnya? Gini loh. Ini kan tukang sihir ketika sudah datang, terus mereka berkata pada Fir'aun, a innalana la ajron in kunna nahnul ghalibin. Apakah kami dapat upah kalau kami menang? Gitu kan? Terus Fir'aun mengatakan, na'am wa innakum idzan laminal muqarrabin. Kalau kalian menang, enggak cuma dapat upah, jadi orang-orang dekat saya, pejabat saya. Artinya sihir mereka itu digunakan untuk golek dunia, cari dunia, cari uang, cari jabatan. Gitu loh. Artinya tidak sesungguhnya. Kalau sesungguhnya sihir itu sesungguhnya, lambok sudah uangnya Fir'aun itu disihir jadi milik dia kan bisa lah. Di Fir'aun tiba-tiba jadi tidak bisa apa-apa gitu. Terus yang berkuasa mereka kan bisa kalau memang sesungguhnya. Tapi tidak kan? Satu ini. Yang kedua nanti di akhir ketika mereka beriman, berempat sedikit ya. Ini ya, di sini ada ya. Amanah bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Terus Fir'aun mengatakan kan, amantum lahu qabla an adzana lakum. Kalian beriman sebelum aku izinkan kalian. Terus fala sawfa ta'lamun, kalian akan tahu la uqatti anna aidiyakum. Aku akan benar-benar memotong tangan kalian dan arjulakum, apa? Kaki-kaki kalian min khilafin bersilangan. Maksudnya kalau yang dipotong tangan kanan sama kaki kiri gitu loh. Tangan kiri sama kaki kanan potong bersilangan. Walau usolibanakum ajmain. Terus ini terjadi kan, akhirnya mereka disalib, dipotong tangan kaki secara bersilangan, terus mereka mati kan, ceritanya begitu. Kalau saja sihir itu nyata, lambok disihir Fir'aunnya itu simsalabim itu Fir'aun jadi kodok itu kan bisa toh, kalau nyata. Tapi kan enggak toh, atau ngilang gitu, kalau di apa mau dipotong hilang, celing hilang. Kalau nyata gitu loh. Kan tidak nyata, justru karena itu bukti bahwa sihir itu nggak nyata gitu. Sihir itu pertunjukan, jadi tidak nyata. Jadi kalau yang ada orang menggunakan itu untuk cari uang tadi, gitu, cari pertunjukan dari uang tadi, bukan untuk sesungguhnya, gitu ya. Ini padune saya ikut pendapat itu, jadi ya saya ngomongnya begitu. Ya. Jadi kalau yang tidak, tentunya tidak begitu. Jadi menunjukkan sihir tidak nyata. Baik, ceritanya kemudian. Perkelahiannya ya perkelahian Musa dengan tukang sihir ini kan fa'al qauhibalahum wa isyuhum wa qalu bi izzati fir'aun inna lanahnul ghalibun. Jadi waktu melemparkan
tongkat dan tali itu, mereka masih mengatakan bi'izzati Fir'aun, dengan kemuliaan Fir'aun, demi kemuliaan Fir'aun. Tapi ketika melihat sihirnya dihabisi oleh Musa dan sungguh-sungguh itu adalah ular tenanan, ular sesungguhnya, bukan ular jadi-jadian, mereka langsung sujud. Fa'ulqiya saharatu sajidin, gitu ya. Jadi orang tahu, karena dia tahu itu kebenaran, maka kemudian dia malah jadi beriman gara-gara itu. Sama sebagaimana siapa itu namanya, saya kok lupa, Tufail bin Amru ad-Dausi, ahli syair dari suku Daus yang dikenal sebagai sukunya ahli syair. Sak suku itu ahli syair kabeh. Mungkin kalau orang sini, orang Padang itu barangkali ya, betul, orang Padang ya, orang Minang atau orang Padang yang ngomong itu langsung jadi syair gitu loh. Nah kita kan mau jadi bikin syair kan nulis gatuk-gatuk kayak buri-burine sing padha piye gitu kan ya, bikin pantun. Nah, mereka kan ada berbalas pantun itu istilahnya, jadi ngomong itu langsung jadi pantun. Lah penyair orang Arab itu juga gitu. Jadi kontan langsung gitu loh. Orang kok dikarang sih enggak, ngomong langsung jadi syair. Gitu. Kalau penyair itu gitu. Maka mereka dikatakan orang-orang andalan, orang-orang pintar itu karena gitu. Ngomong saja langsung jadi syair. Di belakangnya bisa sama-sama gitu loh. Tak tunjukkan nih, biar enggak ngantuk nih. Ini contoh orang Arab ini nek bersyair itu kayak gini nih. Tentang yang ketika Nabi ketemu sama Bani Bakar nih. Bani Bakar itu nomor berapa? 15 atau 16 nih, lali. Golek sih. Bukan ini. Oh, sebelumnya 14 ya. Berarti 14. Ya? Bukan. Sesudah Hudaybiyah. Ini Hudaybiyah. Berarti betul 15 ya? Sebelum ini Bani Bakar. Nah ini sudah ini ya. Belum ini berarti. Itu Abu Sufyan. Itu sudah ini ya. Ada yang tahu mana? Sesudah, iya. Sudah ini ya. Ini kan penyerangan Bani Bakar atas Bani Khuza'ah. Oh bukan ini. Sesudah kematiannya Khalid bin Walid ya. Itu ditarik sebelum ini, berarti ini sesudah ini. Ini Abu Basir ya. Abu Basir itu kemudian sesudah dikirim tentara utusan kepada
Ini Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal. Mereka heran kepada Khalid bin Walid yang punya kekuatan untuk menyerang itu. Sudah ini kemudian Fathu Mekah. Sudah dilupa. Sudah ini berarti. Sudah dikirim utusan ini. Ya, Raja Heraklius. Ini sudah ini ya. Berarti 16 betul. Masuk Islam, Khalid bin Walid masuk Islam. Oh ya, ini sesudah ini, sesudah meninggalnya Walid bin Walid. Ini Walid bin Walid meninggal. Nah ini sesudah ini, jadi Bani ini ya, di Ma'al Watir, Bani Huza'ah yang mengikuti Rasulullah itu diserang oleh Bani Bakar yang mengikuti orang-orang kafir Quraisy ya. Jadi penyerangan pertama ini diserang oleh Bani Bakar, lalu Bani Huza'ah. Nah ini Huza'ah fi ahdi Muhammad wa zamihi. Sekarang Bani Bakar sudah menyerang Bani Huza'ah, berarti sudah rusak perjanjiannya, karena Bani Bakar yang boloni Quraisy itu menyerang Bani Huza'ah yang balani Nabi gitu kan. Ini kemudian kan orang Huza'ah datang pada Rasulullah, lalu berkata pada Rasulullah, ini saya cuma menunjukkan orang itu kalau pintar bersair itu ngomong tok bisa jadi syair gitu. Aku Huza'ah ini tidak ngerancang sih, itu enggak langsung jadi. Inni nasyidun Muhammadan. Lo kan apa itu ya, beri data kafe gitu loh. Humbayatuna bil watiri hujjada. Mereka menyerang kami di watir, al-watir dalam keadaan tahajud. Wa qataluna ruka'an wa sujjada. Mereka memerangi kami dalam keadaan rukuk dan sujud. Ini padahal cerita loh itu. Cerita dek wingi diserangin itu sudah di syair. Ya, ini namanya penyair ya. Ahli syair itu gitu. Saya tidak bisa membayangkan kita ngomong gitu tuh poiso itu, poiso. Nah, yang penyair tentunya bisa ya. Inna Quraisyan khalafu kal mau'idah loh ya, temu-temu ini. Sekarang tuh film resto ngaji. Ya, gitu ya. Jadi makanya kok dianggap hebat itu karena itu tadi, kemampuan mereka bersyair memang punya kemampuan begitu. Kembali ke sini ya. Jadi ini Nabi Musa tadi sudah. Nah sekarang balik ke ayat ini, mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat dan bukti kebenaran sultan, hujah yang nyata pada Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Fir'aun itu mereka mengikuti perintah Fir'aun, padahal perintah Fir'aun itu tidak lurus, tidak mendapat petunjuk Fir'aun itu. Fir'aun itu mengajak kaumnya pada hari kiamat nanti mimpin kaumnya, masukkan mereka ke dalam neraka. Fa'auradahumun nar wa bi'sal wirdul maurud. Ini kalau kita lihat di mana itu, ini ya, surat Hud ayat yang ke-90.
berapa tadi? 96. Yang kita bahas tadi berapa? Yang bi'sar wiladur maulud itu 99 ya. Kan ada beberapa penafsiran kalau kita lihat di tafsir Al-Mawardi ini kan ada bi'sar wiladur maulud 1 ya, masuk yang dimasuki. Kalau bi'sar rifdul marfud ini ada 3 penakwilan, kalau dalam bahasa kita ada 3 penafsiran. Yang pertama bi'sar rifdul marfud itu bi'sal aunul ma'an, pertolongan yang dipertolongkan, itu yang buruk-buruk pertolongan yang ditolong. Itu dikatakan oleh Abu Ubaidah yang menafsirkan begitu. Yang kedua ar-rafdu bi fathir ra al-qadahu, periuk wadah, warif di bikasriha ma fi qadah minasyarab. Jadi seburuk-buruk wadah dan isi wadah itu. Nah, gitu loh. Itu yang mengatakan begitu tuh al-asma'i, ruqyah adzalika anil asma'i. Jadi itu celaan terhadap apa yang mereka yang diminumkan Fir'aun kepada mereka. Apa itu? Api. Api tidak ada air, adanya ya api. Neraka itu adanya api. Wadahnya ya buruk, yang diminumkan juga buruk, maksudnya api neraka. Terus yang ketiga rifat itu ziyadah, itu hanya sekedar sebagai tambahan, bisa maknanya adalah bisa mayurfuduna bihi ba'dal ghoroki annar. Seburuk-buruk pertolongan itu yang sesudah penenggelaman, ditenggelamkan di laut, itu adalah anar, neraka. Bisa rifdul marfud, rifatnya itu sekedar sebagai ziyadah saja. Jadi, kalau menurut Imam Al-Mawardi dalam kitab Nukatu wal Uyun ya, tafsirnya Al-Mawardi. Sudah. Jadi kalau begitu keadaannya, maka Fir'aun itu mengajak orang-orang masuk ke dalam neraka dengan apa perbuatannya ya, bi'sar rifdul marfud, bi'sar wirdul maurud. Wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yaumal qiyamah fi hadhihi dunia, di dunia ini, dan juga di akhirat, di kiamat juga ada laknat untuk Fir'aun. Kalau kita lihat di ayatnya ya, ini kan ini di ayat surat An-Nazi'at yang sudah kita pernah baca kan. Yang pertama fa'asa fir'aunur rasulah fa'akhadnahu akhdan wabila, siksaan yang besar, siksaan yang malapetaka yang besar. Kemudian kalau di surat An-Nazi'at fakadzdzaba wa asa summa adbara yas'a fa hasara fanada fa qala ana rabbukumul a'la, terus fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Jadi di dunianya kena laknat, di akhirnya juga kena laknat. Bagaimana bentuknya kena laknat itu? Fir'aun itu di dunia, ini saya dengarnya dari Gusron ya, Ustadz Uzairon, tidak tahu kitabnya apa, cuman saya dengar, saya pernah keterangan dari Gusron itu. Fir'aun itu di dunia itu ngimpi, setiap malam itu selalu ngimpi, ngimpinya dipukul sama anak kecil, dipukul pakai tongkat gitu sama anak kecilnya Nabi Musa itu. Jadi pokoknya dia kalau ngimpi selalu memimpikan dipukul oleh anak-anak kecil tadi, anak kecil mukul dia. Lah kalau ngimpi gitu tidak peduli berapa tentara yang menjaga dia, itu tetap saja tersiksa kan ya. Apalagi ngimpi bagaimana cara menanggulangi ngimpi? Tidak tidur ya, apa kuat tidak tidur kan gitu kan ya. Begitu tidur ngimpi gitu lagi. Jadi itu sebagian nanti membawa itu kepada ini nakalal ula, bukan nakalal akhirati. Atau yang kedua, kalau yang jelas ketika sesudah ngimpi diganggu oleh anak kecil tadi yang membakar istananya, Fir'aun itu selalu gelisah, sehingga muncullah perintah setiap anak dari Bani Israel yang laki-laki harus disembelih, kan gitu kan, dibunuh. Pokoknya ada Bani Israel hamil, perempuan Bani Israel hamil, dijaga, didata, yang hamil macam-macam dijaga. Nanti begitu lahir, lihat laki-laki bunuh, sembelih gitu. Itu begitu terus sampai munculnya Nabi Musa yang selamat itu. Nah kalau Harun kok nggak ada cerita kepahlawanan ketika selamat, karena Harun lahirnya pada tahun di mana anak laki-laki dibiarkan hidup. Nah gimana ceritanya? Gini, awalnya perintahnya Fir'aun itu pokoknya semua laki-laki, anak laki-laki Bani Israel dibunuh, semua bayi laki-laki bunuh, tidak ada kecualinya. Terus mereka lama-lama berpikir, ini kalau setiap laki-laki dibunuh,
nanti budak kita habis. Budak untuk bangun-bangun itu kan, yang kuat kan laki-laki, yang perempuan kan nggak gitu kuat. Ada perempuan, tapi perempuan bukan untuk bangun-bangun gitu, untuk yang lain, bukan untuk itu. Maka akhirnya mereka berpikir, gimana ini? Ya sudah, kalau gitu kebijakannya diubah. Setahun dibiarkan hidup, setahun dibunuh gitu loh. Jadi tahun ini, tahun ganjil misalnya loh, ini sekadar misal saja. Misalnya tahun ganjil dibunuh, tahun genap biarkan hidup, tahun ganjil dibunuh, genap biarkan hidup. Lah Nabi Musa itu lahir di tahun di mana anak laki-laki dibunuh, gitu. Sehingga ada cerita tentang selamatnya Nabi Musa. Tapi Nabi Harun itu lahir di tahun di mana anak laki-laki dibiarkan hidup, gitu loh. Sehingga tidak ada cerita selamatnya. Apa selamat kok? 1 tahun itu selamat semuanya selamat itu, tidak ada yang dibunuh. Gitu ya ceritanya. Sehingga yang terjadi begitu. Sudah ya. Inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya dalam yang demikian itu ada ibrah, pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. Sudah ya, kalau di sini lalu ada keterangan bi sarifil maurud tadi, maka demikian juga keadaannya orang-orang yang diikuti yakununa maufurina fil azabi yaumal ma'ad. Mereka akan ada disempurnakan azabnya pada hari pembalasan. Maka kalau di surat Al-A'raf ayat 38 Allah mengatakan qala likullin dhifun walakin la ta'lamun. Masing-masing akan dilipat gandakan balasannya tapi mereka tidak tahu. Atau kalau di surat Al-Ahzab itu kan yang tentang orang-orang yang mengikuti para pembesar itu, tanda saya Al-Ahzab itu surat yang ke-33 ayatnya ayat yang ke-67 33 nggih 67 68. Ini kan asalnya dari ayat 66 kan, di hari di mana wajah mereka itu dibolak-balikkan di neraka, disiksa dengan siksaan yang berbolak-balik, maksudnya di atas, belakang, bawah, menghadap ke atas, menghadap ke bawah, itu dibolak-balik di neraka. Mereka mengatakan, alangkah senangnya kami kalau kami dulu taat kepada Allah, ya laitana ata'nallaha wa ata'nar rasulah, gitu. Terus mereka mengatakan, ya Allah kami dulu itu ta'ata'na sadatana, para pembesar-pembesar kami, pemimpin-pemimpin kami, wa kubara'ana, dan pembesar-pembesar kami, fa'adalluna sabila, lalu mereka menyesatkan jalan kami. Pas mengikuti pembesar, ternyata pembesarnya tersesat, kami ikut sesat juga. Maka mereka minta, Rabbana atihim difaini minal azab wal anhum la'nan kabiro, ya Allah berikanlah mereka itu 2 kali lipat azab, difain 2 lipatan al azab wal anhum, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Itu tapi prakteknya kan dijawab di ayat Al-A'raf tadi ya, likullin dhifun, masing-masing ada pelipat gandaan azab, walakin la ta'lamun, tapi mereka tidak tahu. Nah ya, jadi di sini itu keadaan Fir'aun dan bala tentaranya. Sehingga ketika orang itu mengikuti orang lain dan yang diikuti itu sesat, ya masing-masing bertanggung jawab atas dirinya sendiri-sendiri. Makanya kita jangan mengikuti orang, ngikuti dalil saja, gitu loh ya, ngikuti dalil. Sing ngomong wong, iya, tapi kan kita boleh tanya loh dalilnya apa gitu loh. Kok ngoten niku dalilnya apa? Begini loh dalilnya. Nah, kalau ulama yang warasatul anbiya mesti akan cerita, saya begini nih karena ini, saya ngikuti ini, maka kamu juga ngikutilah ini. Ngikuti Al-Qur'an, ngikuti Al-Hadis, bukan ngikuti orang. Gitu ya. Siapapun juga orang itu boleh diikuti, boleh ditolak, kecuali sahibu hadzal maqam, itu kalau kata Imam Ahmad ya. Imam Syafi'i apa Imam Ahmad? Imam Malik berada di kuburannya Nabi. Semua orang itu boleh diterima pendapatnya, boleh ditolak, kecuali orang yang dikubur di sini nih, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kuburan Nabi soalnya itu. Yang dikubur di sini tidak boleh dinasihati, semua omongannya diikuti. Tapi kalau manusia, siapapun dia, itu boleh diikuti, boleh tidak. Gitu loh ya, boleh diikuti, boleh tidak kalau manusia biasa. Tapi kalau Nabi harus diikuti gitu. Itu sekaligus menunjukkan pengakuan beliau bahwa beliau sendiri, Imam Malik ini yang juga orang yang alim, tapi toh tidak semua harus diikuti loh ya. Pendapat-pendapatnya ya boleh diikuti, boleh tidak. Makanya
Saya mengikuti Ustadz Mudakir ya, yang mengatakan bahwa prinsipnya orang itu tidak harus mengikuti madhab. Jadi nek Habib Rizik jenenge melu madhab Syafi'i ya Syafi'i gitu loh. Ora oleh berubah gitu loh. Syafi'i ya melu Syafi'i gitu. Kalau Ustadz Mudakir yang saya tahu tidak begitu. Ya dilihat saja. Imam Syafi'i dari piye, Imam Malik dari piye, kamu lebih cocok mana? Ya ambil yang itu gitu loh. Boleh gitu. Tapi kalau Habib Rizik enggak. Madhab Syafi'i ya sudah madhab Syafi'i. Dulu waktu Ustadz Khomeini kalau salah yang tanya pada Habib Rizik tentang apa ya, penyembelihan binatang yang tanpa bismillah gitu kan. Makalah kan nanti ya, menyembelih binatang tanpa bismillah. Dulu waktu munakosa saya ingat satu main ini kita gojeki iki engko nek enek wedhus dibelah tanpa bismillah kamu nggak boleh ikut makan loh, karena kamu katakan nggak boleh toh. Ya nggak gitu saat waktu itu waktu munakosa itu. Nah jadinya haram nek ora bismillah lah piye. Jadi waktu itu saya ingat Ustadz ini tanya pada Habib Rizik, kalau mazhab Syafi'i begini loh, ditanya loh kok gitu alasannya gimana? Terus pokoknya mazhab Syafi'i begitu, jawabannya gitu. Jadi beliau termasuk yang berpendapat nek ikut mazhab Syafi'i ya wis. Jadi jangan nyabang-nyabang gitu loh ya mazhab Syafi'i yo kira-kira sing kene cocok sama kana sana gitu. Tapi kalau Ustadz tidak. Mazhab itu tidak wajib diikuti. Yang wajib diikuti itu Rasulullah SAW. Pada kenyataannya Syafi'i sama Syafi'iyah itu kan ya memang beda tuh gitu. Ada bedanya gitu loh, nggak mesti sama. Syafi'iyah itu pengikut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Ulama mazhab Syafi'i itu namanya Syafi'iyah. Kalau ulama mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal namanya Hanabilah. Hambali atau Hanabilah, orang-orang mengikuti itu juga beda kan, ada Imam Ahmad berpendapat begini, Hanabilah beda lagi gitu. Artinya walhasil memang secara zahir wallahu alam menurut saya lebih tepat yang disampaikan saat itu, karena ya kita lihat dalilnya piye. Bahwa Imam Syafi'i dulu begitu ya boleh begitu, cuman loh dalilnya begini tuh ya wes berarti tidak ikut, ya nggak apa-apa gitu, tidak harus mengikuti full penuh, tidak harus begitu ya. Di samping itu juga hal yang lain lagi itu nanti kita dapatkan bahwa mereka sendiri para imam ini mengatakan nanti kalau ada hadis sahih bertentangan dengan madhabku, maka kalian tinggalkan madhabku, kalian gunakan hadis sahih itu. Mereka dengan ketawaduan mereka, tawadhu ini ya, sangat menyadari bahwa ada kemungkinan ada hadis yang mereka tidak tahu. Dan itu kemungkinan itu sekarang sangat terbuka, sangat besar kemungkinan. Karena kayak Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi nggih. Imam Hanafi itu dari kalangan tabi'in. Yang paling tua di antara 4 imam itu Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah itu. Itu tabi'in. Di masa beliau itu hadis belum ditulis. Oh, Imam Hanafi itu sebelumnya penulisan hadis sebenarnya mulai Imam Malik nggih. Atau sebelumnya lagi mungkin ya Imam Malik ini, Al-Muwatta Malik itu sebelum itu dia sudah ada sebelum itu, sehingga yang hadis yang beliau dapatkan mungkin sedikit dibandingkan dengan hadis-hadis yang lain yang ada sekarang ini, sehingga Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi itu dikenal sebagai mazhab ahlur ro'i, pakai ro'i, tidak pakai hadis, karena memang pada waktu itu bukan karena menolak hadis, karena hadis yang didapatkan sedikit gitu loh, dari gurunya saja sedikit sekali, sehingga Quran atau kalau enggak ya ro'i gitu ya. Makanya kalau begitu nanti kita dapatkan loh ini kok Hanafiyah kok beda banget tuh ini dengan yang lain lah, mungkin saja begitu ya. Maka walhasil tadi yang diikuti itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kalau orang-orang sekarang nyebutnya itu orang Salafi, Wahabi kayak gitu loh ya. Maka kalau Habib Rizik mengatakan Ustadz Mudakir itu bukan Syiah tapi Salafi, gitu loh. Kamu salah kamu itu, nuduh Ustadz Mudakir Syiah. Ustadz Mudakir bukan Syiah tapi Salafi, kata Habib Rizik gitu. Kok Salafi Habib? Ya karena kan ngikuti Quran Sunnah itu. Jadi Quran Sunnah tidak bermadhab, tidak mengikuti salah satu madhab. Ya. Kalau Ahlu Sunnah wal Jamaah itu kan 4 itu ya. Apakah Syafi'i, apa Maliki, apa Hanafi, apa Hambali itu saja kan. Nah itu begitu. Kalau orang Syiah lain lagi. Orang Syiah itu, saya dengar sendiri sama mereka juga yang mengatakan yang diikuti itu orang yang masih hidup gitu loh. Jadi mereka mengharamkan mengikuti kitab, mengharamkan. Kenapa?
Karena si penulis kitab itu sudah mati. Misalnya Imam Syafi'i gitu ya. Kok ngikuti kok Imam Syafi'i? Jangan ngikuti Imam Syafi'i, ngikuti orang yang pakai mazhab Imam Syafi'i yang sekarang masih hidup, boleh gitu loh. Kenapa? Karena namanya zaman tuh berjalan, berubah gitu loh. Makanya mereka menganggap kalau ngikuti yang jadikan marja itu orang yang masih hidup, bukan orang yang sudah mati. Karena tidak tahu kan, dia nulis kitab, sudah selesai kitabnya ditulis, masalah muncul baru. Mereka tidak bisa jawab kan, kitabnya sudah selesai ditulis, orangnya sudah mati, tidak bisa meralat kitabnya, tidak bisa menulis baru lagi, ya sudah. Maka jangan diikuti itu, yang diikuti yang masih hidup saja. Maka mereka, orang-orang Syiah itu punya marja istilahnya. Marjaknya orang yang masih hidup. Di siapa? Kalau sekarang barangkali kalau Iran ya siapa itu? Pemimpin spiritual itu namanya siapa? Khamenei, Ali Khamenei, bukan Khomeini ya, Khamenei itu diikuti, maksudnya ke sana gitu. Jadi tanya kalau ada sesuatu tanya ke sana gitu. Karena itu masih hidup sehingga bisa memberikan fatwa. Tapi kalau sudah mati tidak lagi. Itu gitu ya, yang diyakini oleh mereka begitu. Sudah ya. Kalau kita lihat di surat Al-Qasas ayat 41-42, ini kaitannya dengan Bi'sarifdul Marfud tadi, sama dengan tadi ya, ada kata-kata wa atba'nahum fi hadhi dunya la'natan wa yaumal qiyamati hum minal makbuhin. Jadi di dunia ini dapat laknat dari Allah, di hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang diburukkan, dikatakan buruk makbuh, dibuka keburukannya, minal makbuhin. Terus kalau di surat apa ini, Ghafir, surat Al-Mu'min ayat ke-46 dikatakan annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asiyan. Ini yang di dunia ya. Di dunia maksudnya di alam kubur, mereka itu sebenarnya bukan dunia, alam barzah itulah ya, di alam barzah mereka itu ditampakkan neraka kepada mereka huduwan di waktu pagi, wa asiyan dan di waktu sore. Tiap hari ditakut-takuti dengan neraka. Terus wa yauma taqumus saah, pada hari ditegakkannya hari kiamat, terjadinya kiamat, dikatakan adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Masuklah kalian wahai bala tentaranya Fir'aun. Ala Fir'aun itu bukan keluarga Fir'aun, pengikutnya Fir'aun gitu ya. Tentaranya Fir'aun dan pengikutnya. Asyaddal azab, ke sedahsyat-dahsyatnya azab. Baik. Berikutnya ayat 100 dan 101, kecuali kalau ada pertanyaan. Kalau ada monggo. Ayat 100. Dzalika min amba'il qura, yang itu adalah termasuk berita-beritanya negeri. Anba jamak dari naba, al-qura negeri-negeri. Nakussuhu alaika, kami ceritakan itu kepadamu Muhammad ya. Minha qaimun wa hasidun. Minha qaim itu amir, orang yang masih hidup, pemakmur, wa hasid dan orang yang sudah mati, halik. Sebagiannya masih ada tegak, sebagian sudah hancur, sudah hilang. Wa ma dzalamnahum, dan kami tidak zalim terhadap mereka, kami Allah ya. Kami tidak berbuat zalim terhadap mereka, walakin dzalamu anfusahum, akan tetapi mereka zalim terhadap diri mereka sendiri. Fama aghnat anhum, maka tidak berguna dari mereka, tidak mencukupi dari mereka siapa? Alihatuhum, ilah-ilah mereka. Ini kembali pada orang Quraisy ya, ilahnya kan banyak, Tuhannya kan banyak. Berhala-berhala mereka itu, Tuhan-Tuhan mereka itu allati yad'una min dunillah, yang mereka seru dari selain Allah. Allati, ilah-ilah yang yad'una mereka seru, mereka panggil, min dunillahi, dari selain Allah. Min syai'in, sedikit pun tidak berguna sama sekali. Lama jaa amru rabbik, tatkala datang amru rabbik, perintah atau perkara pemeliharamu. Wa mazaduhum, dan tidaklah menambahi mereka
ilah-ilah tadi ghairu tadbibin, selain kerugian, ghairu takhsirin ya. Ghairu tadbib ai ghairu takhsir, tidak nambahi kecuali rugi, rusak, hancur ya. Itu ilah-ilah mereka yang mereka sembah selain Allah. Ini kembali kepada apa, dakwahnya Rasulullah SAW. Ini kan cerita Nabi Musa tadi, kan cerita zaman dulu kan, bagian masih ada yang bisa dilihat peninggalannya, sebagian sudah rusak, hancur gitu. Terus walaupun keadaannya begitu, Allah menyiksa mereka sampai seperti itu, Allah tidak zalim. Wa ma zalamnahum, kami tidak zalim kepada mereka. Kaumnya Musa ya, yang Bani Israel yang berkali-kali ditimpa azab oleh Allah itu tidak, Allah tidak zalim, tapi mereka yang zalim terhadap diri mereka sendiri ini. Atau kalau ini dikembalikan kepada orang Quraisy, kami tidak menzalimi orang Quraisy dengan siksaan yang sebagian ditimpakan kepada mereka. Kan orang Quraisy disiksa juga kan di dunia ya, dengan cara dipermalukan di perang Badar itu contohnya. Sampai siapa? Abu Jahal harus dibunuh, harus mati dengan terhina begitu. Kalau di Sirah oleh Mu'ad dan Mu'awid itu ya, yang sebagian mengatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, sempat Abu Jahal itu mengatakan siapa itu, limanil mulkul yaum itu, siapa kerajaan hari, siapa yang punya kekuasaan hari ini. Terus Abdullah bin Mas'ud mengatakan lillahi wali rasulihi walil mu'minin, yang menang itu adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman. Sampai akhirnya Abu Jahal dibunuh juga oleh itu. Atau Umayyah bin Khalaf misalnya juga dibunuh oleh bekas budaknya, yakni Bilal bin Rabah, kan gitu ya, dipermalukan di depan orang banyak. Jadi kalau kita lihat Umayyah bin Khalaf itu kan sudah tahu sebenarnya, dia sudah punya perasaan itu loh, aku ikut perang Badar nanti aku mati ini, sama seperti Abu Lahab. Tapi Abu Lahab bisa menghindar kan, dia menghindar, tidak ikut perang Badar walaupun akhirnya mati juga di Mekah. Terus Umayyah bin Khalaf juga gitu kan, dia yakin wah nanti kalau saya ikut perang saya akan mati, maka terus dia tidak mau ikut, tapi terus diprovokasi sama Abu Jahal, provokasi di-lock, wah kamu apa pengecut kan gitu kan, pengecut. Akhirnya dibunuh juga oleh Bilal karena di-locknya tadi. Terus dia ikut perang dibunuh oleh Bilal. Itu kan bentuk bagaimana Allah mempermalukan mereka. Dulu ketika Nabi sedang sholat di Ka'bah, itu ceritanya kan di Bukhari nggih, ada Allahumma alaika itu loh, kira-kira betul. Barangkali yang sudah sering belajar Bukhari, ceritanya kan Nabi itu sedang sholat di Ka'bah, terus alaika bi siapa gitu, alaika bi Quraisy ya, Allahumma alaika saja. Kalau tidak salah di Sahih Bukhari ada itu. Nah ini langsung kecekel ya. Loh, kok lari ini? Ini kan ceritanya Nabi itu sedang di salat di Baitullah Ka'bah. Terus Abu Jahal dan teman-teman itu duduk di situ, dekat situ, sedang duduk di sekitar situ. Terus sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, ayyukum yaji'u bisalah jazuri bani fulan, siapa yang mau datang membawa jeroan atau kotorannya jazur itu unta, bawa kotorannya unta, lalu fayaduhu ala dhuhri Muhammadin idza sajada, lalu dia meletakkan ke punggungnya Muhammad ketika sujud. Muhammad nanti kan sholat kan pakai sujud, pas sujud itu ditimpai, dikasih apa, kotoran unta dan jeroan unta, timpakan ke tubuhnya Muhammad. Sudah, lalu pambahasa askol kaum yang paling celaka dari kaum ini Abu Jahal ini ya. Terus dia nunggu Abu Jahal ini ketika sujud, lalu diletakkan wadu'ahu ala dhuhri baina katifaihi, ditimpakan ke Nabi itu jeroan unta dan kotoran unta. Terus ini yang ceritakan Abdullah bin Mas'ud nih. Abdullah bin Mas'ud betul ya. Abdullah bin Mas'ud itu melihat kejadian itu.
Ana anduru la ugni syai'a, aku tuh lihat tapi aku tidak berani rawani, karena mereka kan orang tokoh-tokoh Quraisy ya. Dan Abdullah bin Mas'ud itu orangnya itu krempeng gitu loh, krempeng. Nek cara kita dulu nek kanginan kabur gitu loh. Jadi saking orangnya kecil gitu, kakinya juga kecil, tidak kuat berkelahi gitu. Laukana limana atun, kalau saja saya punya kekuatan, oh saya akan berbuat, tapi ternyata tidak berani kan. Akhirnya mereka ketawa-ketawa. Nabi Muhammad tidak berani mengangkat tubuhnya karena kena kotoran itu. Terus mereka ketawa-ketawa sampai akhirnya ini kan Rasulullah sajidun la yarfa'u ra'sahu, beliau tetap sujud tidak mengangkat kepalanya beliau karena kena kotoran tadi. Hatta ja'atu Fatimah, sampai Fatimah datang. Padahal Fatimah itu cilik, masih kecil pada waktu itu. Wong belum hijrah kan ya, masih kecil. Terus fatorohat andohrihi, lalu Fatimah membersihkan dari punggungnya Nabi. Sudah selesai, farofa'a Rasulullah ra'sahu, kemudian Rasul mengangkat kepala beliau. Summa qala, kemudian beliau berdoa ini, Allahumma alaika bi Quraisy, salah samarot 3 kali, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Sudah. Nah, orang-orang Quraisy itu syaqqa alaihim idza da'a alaihim. Orang Quraisy itu nek didoakan buruk oleh Nabi itu takut gitu loh. Jadi ra percaya ning kok wedi gitu. Jadi kita takut, idza da'a alaihim, mereka takut, syaqqa jadi berat atas mereka. Wa kanu liyarawna anna da'wata fi dzalikal balad mustajabah, karena mereka tahu doa di negeri itu dijabahi oleh Allah gitu loh. Doa di itu dijabahi. Waduh, nanti kalau doanya piye? Ternyata didoakan betul. Wa summa sama, kemudian Nabi menyebut nama. Ini kan ya. Allahumma alaika bi Abi Jahal wa alaika bi Utbah bin Rabi'ah wa Saibah bin Rabi'ah wal Walid bin Utbah wa Umayyah bin Khalah wa Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini semuanya nanti ada yang ketujuh tapi dia nggak hafal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Yang ketujuh siapa? Nggak tahu. Abdullah bin Mas'ud nggak hafal. Apalagi kita ngerti ora. Qala fa wallazi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku di tangannya, laqad ra'aitul ladzi adda Rasulullah sor'a. Mereka semuanya itu terbanting jenenge itu. Gini nih ngeblak. Bahasa Jawane ngeblak, bahasa Indonesiane apa iki? Fil qalibi Badr. Di sumurnya Badr. Qalib itu liang sumurnya Badr. Ini ya. Abu Jahal mati, Utbah bin Rabi'ah mati. Duel ini ya, berduel dengan Hamzah dan Ali dan Ubaidah itu kan. Satu ini duel, ini juga duel, ini juga duel. Ini sak sedulur ini. Utbah bin Rabi'ah itu bapaknya Hindun. Saibah bin Rabi'ah itu adiknya Utbah, jadi pamannya Hindun. Walid bin Utbah itu adiknya Hindun. Jadi Hindun binti Utbah kan, Walid juga bin Utbah. Terus Umayyah tadi, yang bilang tadi Uqbah bin Abi Mu'aid juga dibunuh oleh musuh pada waktu perang Badar. Semuanya mati, gitu ya. Termasuk 3 yang tadi. Itu ada Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah. Ini kalau di sini di nomor berapa? Nomor berapa Sandaru? Sing nyetel ini loh. 11 gitu. Kalau tidak salah 11 perang Badar itu. Ini Hamzah, ini Umar, ini Ali bin Abi Thalib. Nah ini kan mau berangkat, yang ini kan ini Utbah bin Dilang. Utbah bin Rabi'ah yang tengah. Bapaknya Hindun itu yang tengah. Ini Abu Ubaidah, ini nggak ikut berduel. Ini Abu Jahal. Ini cocok dengan sirahnya Ibnu Hisham itu soalnya. Jadi saya jadi tahu ini Umayyah bin Khalaf, ini Bilal. Ini Umayyah bin Khalaf. Ini Abu Jahal. Ini Hamzah bin Abdul Muthalib.
Yel-yelnya itu ahadun ahad gitu, yel-yel siar. Ini Utbah bin Rabi'ah, yang ini Walid bin Utbah, yang satu Syaibah ini adiknya Utbah. Ini Abu Hudzaifah ini anaknya Utbah juga. Jadi dia di pihak muslimin. Ini kan Utbah, ini Syaibah, sebelah kanannya Syaibah, sebelah kirinya Walid bin Utbah. Ini Hamzah. Ini kan minta duel ya, mubarozah. Yang dapat salap tadi loh ya, dapat salap kalau menang. Keluarkan orang yang setara kami di hari kaum kami gitu kan, yang setara dengan kami, kirim. Siapa itu? Maka Hamzah kemudian mengajak Ali dan Ubaidah. Bukan Abu Ubaidah tapi Ubaidah. Ini Hamzah bersama Ali dan Ubaidah. Kifa Okirom, lalu sejajar sudah setara. Ini yang Ubaidah, ini Ali bin Abi Thalib, yang ini Hamzah. Ini Abu Ubaidah, yang ini namanya Abu Ubaidah itu yang ini. Jadi kalau di sini itu Ali berhadapan dengan Walid, ya, Walid bin Utbah. Kemudian ini Utbah berhadapan dengan Ubaidah. Hamzah berhadapan dengan Syaibah. Di riwayat yang lain beda lagi ini salah satunya ini bang riwayatnya. Ali bertemu dengan Walid bin Utbah. Ali berhasil membunuh Walid bin Utbah. Ini kan juga ada toh, Utbah bin Rabi'ah, satunya Walid bin Utbah juga kan, yang 7 orang tadi loh. Salah satunya itu. Ini Syaibah juga termasuk yang didoakan Nabi, dibunuh oleh Hamzah. Ini Utbah bin Rabi'ah, bapaknya Hindun, dengan Ubaidah. Bisa dilukai, tapi juga dia juga berhasil melukai, sehingga draw istilahnya, draw seri gitu. Tidak sampai mati, tapi kemudian dibunuh oleh Hamzah juga akhirnya ya. Ini anaknya Abu Hudzaifah bin Utbah. Ini Bilal bin Rabah. Nah ini yang salapnya kan ya. Ini Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal. Ini Abu Hudzaifah melihat bapaknya, pamannya dan adiknya mati. Kehilangan 3 orang, tapi semuanya masih jadi kafir masalahnya ya. Tadi 3 orang yang didoakan Nabi tadi semuanya sudah mati kan ya. Tinggal 2 sekarang yang ada di sini, Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf ya. Ini Abu Jahal, ini Umayyah bin Khalaf. Umayyah itu sebenarnya nggak mau ikut perang, tapi gara-gara diprovokasi sama Jahal
dikatakan pengecut kalau nggak berangkat itu kan, akhirnya dia terpaksa berangkat. Ini Walid bin Walid masih bolone wong kafir waktu itu, belum masuk Islam. Ini Umar bin Khattab, Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini tidak sesuai tarikh ya. Tarikhnya itu cuma berapa belas yang bawa senjata. Ini wakeh banget. Gen toto hebat ya ini. Dari 313 itu kan cuma 12 saja yang bawa senjata. Yang lain nggak bawa senjata. Iya. Ini kan edisi film. Jadi gen apik ya ini. Suwen ya, Suwen. Ini Abu Jahal ini. Ini Ali bin Abi Thalib. Ini Abu Jahal kan. Nah ini kalau di sini yang ditambahkan Abdullah bin Mas'ud ini. Sebenarnya kan dua orang, tapi di sini yang dia Abdullah bin Ibnu Mas'ud ini tadi Ibnu Mas'ud ini. Mengenai kakinya, terus dia kakinya itu terluka, terus dia nggak bisa berdiri gara-gara itu. Ini Abu Ubaidah, ini Umar bin Khattab. Ini Ikrimah mau membela bapaknya sebenarnya, tapi dia dicegat oleh muslimin yang lain. Dia melihat bapaknya kan terluka waktu itu, gitu. Makanya dia mau membela bapaknya. Ini kan bapaknya kan terluka kakinya, jadi tidak bisa berdiri. Mau diselamatkan oleh Ikrimah, tapi dia dicegat oleh muslimin yang lain, jadi tidak bisa menyelamatkan bapaknya. Nah pada waktu itulah nanti kalau di sini ya di film ini yang membunuh ya Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Ini Ibnu Mas'ud ini. Liman itta'iratil yaum lillahi wa rasulih wa lil muslimin. Ini Abu Jahal itu apa sakit hatinya dua kali. Kok yang bunuh kok Abdullah bin Mas'ud gitu loh. Ora terima gitu. Sing mateni kok kowe iki piye ya gitu loh. Jadi Ramulyo gitu loh. Kalah sama Abdullah bin Mas'ud yang kecil gitu katanya dan biasa dihina oleh dia. Ini Umayyah pengen ditawan, pengen jadi tawanan, tapi Bilal merasa aku tidak akan selamat kalau dia selamat. Mana jauh tuh in aja. Aku tidak selamat kalau dia selamat. Ini kalau di Sahih Bukhari yang di hadis ya, itu kan dilindungi oleh Utsman bin Affan gitu. Ceritanya ya, dilindungi oleh Utsman bin Affan, ditawani tawanan saya gitu. Kata orang-orang mana ada tawanan, mau sekarang masih perang gitu. Akhirnya Utsman bin Affan itu nutupi Abu Jahal, Umayyah itu dengan apa? Badannya gitu. Terus sama Bilal dan yang lain ditusuk-tusuk dari bawah itu. Terus akhirnya mati juga ya. Itu ceritanya gitu ya di Sahih Bukhari ya. Nanti silakan dicek di Kitabul Maghazi. Jadi nggak kayak gini nih, enggak gitu. Ini kan biar hebat saja tuh. Saya ini kan enggak gitu. Lebih hebat saya sebenarnya, tapi tidak ditunjukkan.
Kok Utsman bin Affan toh? Abdurrahman bin Auf, saya salah. Utsman bin Affan tidak ikut perang. Abdurrahman bin Auf yang melindungi Umayyah bin Khalaf itu. Ini Walid bin Walid, dia ditawan. Walid bin Mughirah. Nah ya, jadi sudah 5-5-nya tadi. Lah yang Utbah bin Abi Mu'aid itu saya tidak tahu riwayatnya matinya bagaimana, belum cek lagi. Jadi sudah 5 dari 6 tadi sudah disebutkan di sini. Ini kan semuanya mati pada waktu perang Badar. Sor'a fi qolibi Badr. Begitu ya. Kayak kembali ke yang tadi bahasan kita tadi, kalau seseorang itu ini ya minha qaimun wa hasid, ada yang masih tegak, ada yang sudah dihancurkan oleh Allah, dan itu kalau mengikuti ilah mereka itu mazaduhum ghaira tadbibin, tidak menambahi kecuali kebinasaan, kerugian, kehancuran. Baik, waktunya sudah lewat. Sampai di sini sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan? Tidak ada. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Sinau sirah kanggo